Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaifa halukum anak-anakku semua siswa kelas 4A dan 4B rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati Ustadz, Afif, dan juga kalian ya. Amin. Baik anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini di pembelajaran Quran Hadis, kita memasuki KD yang baru ya, yaitu KD 3.7 ya, 3.7 ya, terkait memahami tafsir surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Lahab, dan juga surat An-Nasr. Nah itu ya KD kali ini. Dan pada pertemuan yang pertama kali ini di KD 3.7 yaitu tafsir surat Al-Ikhlas ya. Kalau di buku kalian halaman 71 72 itu ya. Baik. Ya, ini ya surat Al-Ikhlas merupakan surat ke-112 di dalam Al-Qur'an dan terdiri dari 4 ayat. Kata Al-Ikhlas artinya keikhlasan dan tergolong dalam surat Makkiyah. Nah, ini perlu Ustadz sampaikan ya, yang disebutkan keikhlasan. Ikhlas itu apa sih? Nah, itu ikhlas itu kalau dalam istilah agama artinya mentauhidkan Allah ya. Jadi, misalkan kita ibadah, kan syarat ibadah ada 2 kan? Rukun ibadah itu ada 2 supaya diterima sama Allah. Ya, yang satu itu ikhlas, yang kedua ittiba atau mencontoh Nabi. Nah, yang disebut dengan ikhlas itu maksudnya ibadah kita hanya diberikan kepada Allah ya, ibadah kita hanya untuk Allah. Nah maksudnya ikhlas itu seperti itu. Baik, nah ini merupakan surat Al-Ikhlas ya. Insya Allah semuanya sudah hafal di luar kepala ya. Di luar kepala gimana Ustaz? Maksudnya udah gampang lah pokoknya ya, alhamdulillah gitu ya. Nih kita baca ya di ayat pertama itu, Qul huwallahu ahad. Nah katakanlah wahai Muhammad, Wallahu ahad. Ya, dialah Allah yang ahad, yang esa, ya, yang maha esa. Ayat 2, Allahus samad. Allah tempat meminta, tempat bergantung. Ya. Apa? Bergantung apa? Segala urusan. Nah, gitu ya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, lam yalid. Allah tidak beranak. Walam yulad. Nah, dan tidak pula diperanakan. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun, sesuatu apapun yang setara dengan Allah. Nah, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Baik. Nah, kandungannya ya, di dalam surat Al-Ikhlas itu membahas secara khusus. Kenapa disebut dengan Al-Ikhlas atau tauhid tadi? Karena di dalam ayat ini Al-Ikhlas ini membahas secara khusus sifat-sifat yang menunjukkan bahwa Allah itu satu-satunya Rabb, satu-satunya sesembahan yang boleh disembah. Nah, kenapa? Karena di antara asbabul nuzulnya dulu itu kenapa sebab turunnya ayat adalah ada orang kafir yang tanya kepada Nabi, tunjukkan tunjukkan kepada kami sifat-sifat Rabbmu. Nah, seperti itu. Kemudian turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini. Itu ya. Baik. Nah, apa saja sifat-sifat yang dijelaskan dalam ayat ini, surat ini? Nah, ini ada 4 ya setidaknya ya. Yang pertama adalah Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Di ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah adalah kufuwan ahad. Ya, Allah yang Maha Qul huwallahu ahad. Ya, maaf. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang ahad, yang Maha Esa. Nah, Allah itu Maha Esa, satu ya. Allahus samad, ya, tempat bergantung ya. Allah itu tempat bergantung makhluk hidup. Semuanya bergantung kepada Allah. Ya, manusia, hewan, tumbuhan semuanya bergantung kepada Allah ya. Manusia membutuhkan apa? Membutuhkan air. Ya, air itu dari mana? Dari hujan. Itu kan Allah yang menurunkan. Tumbuhan juga butuh air, enggak butuh. Ya. Semuanya butuh pada Allah. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, Allah itu apa ya?
kekal. Maksudnya tidak hanya kekal. Pokoknya Allah itu tidak dari sebelumnya tidak ada kemudian ada, enggak. Allah itu ada. Allah itu ada. Jadi tidak sebelumnya enggak ada kemudian muncullah Allah. Nah, berarti dia diciptakan dong. Nah, enggak. Berarti Allah itu uh, tidak beranak, diperanakkan, ya. Dan juga tidak beranak. Wah. Dan juga tidak beranak. Kenapa? Karena kayak orang Nasrani itu bilang bahwa Allah punya anak. Wah, Allah punya anak. Siapa yang mereka sembah itu? Orang Nasrani, ya. Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu menurut mereka itu anak Allah, padahal Allah tidak beranak. Allah tidak beranak, ya. Kemudian yang ayat terakhir, tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah, ya. Allah itu tidak ada yang sanggup menyamai Allah. Nah, itu ya sifat-sifat Allah itu. Nah, Allah itu esa, Allah itu tempat bergantung, Allah itu tidak dilahirkan ataupun tidak beranak. Allah tidak ada yang setara dengan Allah. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Nah, dalam ayat ini juga disebutkan apa sih sifat-sifat yang merupakan syarat sebagai Tuhan atau sesuatu yang disebut yang bisa disembah. Nah, ini Allah menyebutkan dalam ayat ini. Ya. Apa saja? Tuhan itu harus esa seperti di ayat pertama. Tuhan itu harus satu. Enggak dua, enggak tiga, enggak empat, enggak lima, enggak 10, enggak 100, satu. Rob Tuhan itu hanya satu. Enggak ada yang lain. Kalau misalkan orang-orang kafir itu patung ada satu, Lata, Uzza dan lain-lain. Kok ada banyak? Nah, gitu kan. Kemudian Tuhan itu tidak membutuhkan siapapun. Tidak membutuhkan siapapun, ya. Misalkan tuh ada orang yang patung gitu, ya. Misalkan orang Nasrani ini. Dia menyembah Isa alaihissalam. Nah, dia kan diperanak dia kan membutuhkan ibunya ya, waktu kecil, ya. Ya kan? Dia membutuhkan ibunya waktu kecil. Nah, maka ini enggak masuk syarat sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Nah, kemudian yang ketiga, Tuhan tidak boleh dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Nah, ini. Masa Rabb yang kita sembah dia mampu melahirkan? Ya. Maksudnya melahirkan itu maksudnya dia punya anak. Masa dia dilahirkan? Nah, ini yang lebih parah lagi. Ya. Ya, misalkan Nabi Isa alaihissalam kan itu dilahirkan oleh Maryam, ya. Masa disembah sesuatu yang dilahirkan? Nah, makanya Allah punya sifat apa? Tetap, maksudnya dia tidak dilahirkan, dia dari awal ya sampai akhir, dari awal sampai akhir, itu sifat Allah, ya. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah sifat Rabb adalah apa? Tidak ada setara dengan Allah, tidak ada satupun setara. Misalnya seperti ini, Allah itu misalkan orang lain ya, maksudnya selain Muslim, Tuhan kami itu kekuatannya 1 miliar kali lebih besar dari misalkan gajah. Nah, berarti kan ada yang semisal dengan Rob mereka, Tuhan mereka. Maka ini nggak boleh. Allah tidak ada yang bisa membanding-bandingkan. Tidak ada yang setara, meskipun dibandingkan dengan apapun nggak ada yang mampu setara dengan Allah. Maka ini syaratnya ada 4 kan ya. Yang boleh disembah itu 1, apa tadi? Esa 1. Jadi Tuhan itu, Rabb itu harus esa. Nah, kemudian tidak membutuhkan siapapun. Ini syarat nomor 2. Syarat nomor 3 apa? Tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan. 3. Yang terakhir apa? Tidak ada yang setara. Nah, ini merupakan syarat-syarat Rabb. Nah, dan ini hanya bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari deh sembahan-sembahan orang lain tuh selain agama Islam yang ada menyangkut 4 persyaratan ini, pasti tidak ada. Nah, maka kita harus tambah yakin kepada Allah bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb, satu-satunya ilah atau sembahan yang berhak disembah. Nah, di antara keutamaan surat Al-Ikhlas adalah setara dengan sepertiga Al-Qur'an, ya. Makna di dalam surat Al-Ikhlas ini sepertiga Al-Qur'an. Makanya kita harus sering-sering membaca ini, misalkan di zikir pagi petang itu ya 3 kali, 3 kali ya. Itu kan di antara sunnah ya. Kemudian di antara sebab kecintaan Allah sebagaimana sahabat dulu ya yang sering membaca surat Al-Ikhlas ya. Kemudian Rasulullah mengabarkan sesungguhnya Allah mencintai dia. Nah, gitu ya. Baik. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.
Demikian ya pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wassalam. Hari ini belum ada tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.